Oke, kita lanjut tentang pembahasan kita tentang unsigned representation. Nah, dari namanya saja unsigned representation artinya tanpa tanda ya, tanpa tanda. Tanda di sini artinya akan ada tanda plus dan juga negatif. Jadi dalam unsigned representation ini tidak diterapkan di dalam bit number. Ya. Itu untuk unsigned representation. Kemudian kita masuk ke signed representation. Signed representation dibagi ke dalam beberapa bentuk ya, beberapa jenis. Yang pertama ada kita kenal dengan sign and magnitude ya. Kita bahas satu persatu. Nah, mengenai sign and magnitude, artinya akan ada diterapkan di dalam binary number kita sign berupa positif dan negatif ya. Dimana positif dia nanti disimbolkan dengan bit 0, kemudian minus adalah 1. Oke. Nah, misalkan kita mempunyai 4 bit specification ya, 4 bit spesifikasi. Kombinasi dari 4 bit ini ada 16 buah ya. Dimulai dari 1, 2, 3, 4 ya, 0, kemudian 001, kemudian 010, kemudian 011, kemudian 0100, 0101, 0110, 111, kemudian 100, 1001, 1010, 1100, 1100, 1101, 1110, 1111. Oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai 16 bit combination dari bit representation ya. Nah, untuk sign and magnitude, the left significant bit ya, significant bit atau LSB, yaitu yang paling kiri ya, satu bit yang paling kiri, misalkan ini adalah digunakan sebagai tanda dari bilangan itu. Tanda itu adalah positif dan negatif. Jadi kalau dia 0, maka bilangan ini adalah bilangan positif ya. Ini bilangan positif. Artinya kita akan melihat di sini semua yang ada 0 yang paling kiri ini, bit yang paling kiri ini menandakan bahwa bilangan tersebut adalah positif. Sedangkan kalau dia negatif, maka ditandai dari bit 1 ini ya, berarti dia adalah bilangan negatif. Oke. Nah, kemudian sign-nya sudah kita dapat, kemudian magnitude-nya adalah sisanya ya. Magnitude-nya adalah sisanya, yaitu ini. Jadi semua 3 bit ya, 3 bit sisa ini disebut sebagai magnitude-nya atau nilai yang sebenarnya ya. Jadi kalau bit yang pertama adalah tanda, maka 3 bit kemudian adalah nilainya. Berarti kalau dia 00, maka ini nilainya positif 0. Kemudian 001, 1, 010, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Berarti semua ini adalah bilangan positif dari 0 sampai 7. Oke. Kemudian yang bilangan negatifnya adalah dimulai dari 0, 0, 0. Artinya akan ada negatif 0. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, mungkin Anda bertanya,
Di dalam matematika yang kita pelajari selama ini tidak pernah ada minus 0, ya. Tapi kali ini kita adakan saja, ya, hanya untuk membedakan antara bit 100, 0 dan juga 000. Oke, nanti kita akan lihat. Di sini salah satu kelemahan dari sign and magnitude ini adalah dia mempunyai dua representasi dari 0, ya. Misalkan nanti kalau kesulitannya adalah misalkan ketika komputer kita, misalkan ini komputer kita, ya, kemudian kita menginput nilai, ya, input nilai 0, ya, dia akan melakukan tas tambahan atau pekerjaan tambahan untuk membandingkan 0 ini yang dimaksud sebenarnya apakah 000 atau 1000. Nah, ini akan menjadi sedikit komplikasi terhadap komputer kita. Artinya akan ada penambahan sirkuit tertentu atau komponen-komponen tertentu hanya untuk membandingkan antara 0 yang ini dan yang lain ini. Ya, akan sedikit complicated terhadap komputer kita. Jadi ini menjadi salah satu kelemahan dari sign and magnitude representation system. Ya. Nah, keuntungannya atau kelebihannya, dia sudah bisa menerapkan yang namanya bilangan yang bernilai minus. Ya. Kemudian untuk melakukan proses misalkan proses addition atau arithmetic logic unit operation, ya, itu complicated juga, ya. Tidak langsung dijumlahkan. Misalkan kita menggunakan addition, tidak cukup hanya dijumlahkan begitu aja, tapi nanti akan sedikit complicated lagi. Atau kalau kita jumlahkan secara langsung, dia tidak langsung memperoleh jawaban yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menjumlahkan, ya, 0, 0, 0, 1, kemudian 1, 0, 1, 1. Ya, kita melakukan penjumlahan. Nah, di sini salah satu kelemahannya lagi adalah ketika operasi ini akan dilakukan, maka komputer kita pertama kali, ya, dia akan membandingkan apakah angka tersebut bernilai negatif, apakah angka tersebut bernilai positif, ya. Misalkan ini, ya. Jadi dia akan melihat terlebih dahulu bit pertama ini. Ketika dia 0, maka dia akan memastikan bahwa bilangan ini adalah bilangan positif. Ketika dia 1, maka komputer kita akan memastikan bahwa bilangan ini adalah bilangan negatif. Maka sedikit lamban pekerjaan dari sistem tersebut, karena harus melihat dulu bit pertama ini apakah 0 ataukah 1, ya. Kemudian kalau kita melakukan operation, ya, maka setelah membandingkan nilai-nilai dari setiap angka, maka akan dilakukan operasi. Misalkan penjumlahan 1 plus 1 adalah 0, kemudian carry 1, ya. Kemudian 1 plus 0, 1, 1 plus 1 sama 0, carry 1, maka 1 plus 0 sama dengan 1. Kemudian 1, ya. Nah, kemudian komputer kita juga akan melihat sign-nya, ya. Apakah yang dihasilkan dari operasi penjumlahan ini merupakan nilai negatif atau positif, ya, untuk nanti ditampilkan ke display atau apapun yang menjadi displaynya nanti. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai yang sebenarnya adalah 3 bit ini, yaitu 4, dan ini adalah minus 4. Nah, misalkan kalau kita ubah ini terlebih dahulu ke dalam desimal, ya, maka ini 001, maka ini positif 1, kemudian 1011 adalah bilangan negatif 3. Maka kalau kalian melihat, memperhatikan positif 1 minus 3, ya,
Apakah itu sama dengan -4? Tentu tidak. Maka sedikit complicated untuk melakukan arithmetic logic unit operation. Sehingga sistem sign and magnitude ditinggalkan ya karena sangat-sangat complicated.